Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang Bapak Ibu, saudara-saudari sidang Widin Zohor yang berbahagia. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur. Adapun judul ceramah kita pada siang hari ini adalah kenapa manusia harus beragama. Agama yang kita maksud tentu Islam. Innad dina indallahil Islam. Agama yang diredai oleh Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa-siapa yang mencari agama selain Islam maka jelas dia akan menjadi orang yang merugi. Kita sering terjebak dengan pertanyaan liberal. Agama itu bagus menurut pemeluknya. Ini terjebak kita. Sehingga ditimbulkan pertanyaan. Agama Kristen bagus menurut siapa? Umat Kristen. Agama Buddha, umat Buddha. Agama Hindu, umat Hindu. Agama Konghucu dan umatnya juga. Jadi kalau ditanya agama Islam itu baik menurut siapa? Kalau menurut umat Islam berarti betul sama. Dari ayat tadi agama Islam baik menurut Allah. Nah, itu jawabannya. Kalau tidak terjebak kita, ya kan? Berarti agama itu sama. Kenyataannya baik menurut pemeluknya. Jadi bedanya agama Islam itu baik menurut Allah. Dari dalil tadi, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai Allah adalah agama Islam. Jadi agama Islam itu baik menurut Allah. Itu bedanya. Harus tuh. Ya kalau enggak salah. Ada yang mengatakan agama itu semuanya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita beragama itu tidak boleh nanggung. Harus sempurna, maksimal, menyeluruh. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan separuh-separuh. Jangan setengah hati, tapi totalitas. Jangan ikuti langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Karena setan itu mengeluarkan kita dari Islam. Lalu timbul pertanyaan, seberapa penting agama dalam kehidupan kita? Kenapa demikian? Ada yang serius, ada yang setengah serius, ada yang iseng. Nah, kalau kita paham apa gunanya agama
bagi kita pasti sangat serius. Pertama, agama itu memang cocok dengan fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia itu kebenaran, dan dia Allah berikan hidayah untuk kembali kepada Allah. Jadi agama itu juga fitrah. Jadi fitrah berjumpa fitrah itu senang dia. Makanya semua kebenaran yang ada cocok dengan jiwa kita. Jujur itu kebenaran, cocok tidak dengan jiwa? Cocok. Ramah itu kebenaran, cocok tidak dengan jiwa? Cocok. Coba sebaliknya, bohong, ya tidak cocok dengan jiwa. Kasar, tidak cocok dengan jiwa. Amarah, tidak cocok dengan jiwa. Dengki, tidak cocok dengan jiwa. Kenapa? Karena bertentangan dengan tuntutan agama. Jadi makanya selama kebersihan jiwa itu kita jaga, dia senang. Fitrah dengan fitrah itu berjumpa dia. Fitratullahi lati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dia tetap fitrah itu. Makanya selama terjaga jiwa itu, maka jiwa itu senang sekali dengan aturan-aturan agama. Siapa yang bermasalah? Yang jiwanya tadi sudah tertutup. Sudah ada binti hitam, sudah ada binti hitam, sudah ada binti hitam. Kalau binti hitamnya itu sudah bulat, oh bahkan dia menolak kebenaran. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu dikasih tahu kebenaran, disampaikan kebenaran atau tidak sama saja, dia tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarim ghishawah wa lahum adzabun azim. Sudah tertutup. Jadi hati-hati. Jadi selama jiwa kita bersih, maka kebenaran yang dituntut oleh agama itu senang dia, cocok dengan fitrahnya. Tapi ya kan, kalau sudah mulai dia senang dengan dosa dan maksiat, tandanya fitrah kita itu mulai kotor. Bersihkan coba. Karena itu ciri khas manusia. Jadi ciri khas manusia itu berjiwa agama, menerima kebenaran. Kalau sudah berani menerima yang tidak benar, maka manusia ini identik dengan binatang. Lahum qulubum la yafqauna biha, walam aghyunun la yubsiruna biha, walam adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal anam balum adar. Hati sudah tertutup, mata sudah tertutup, telinga sudah tertutup. Alhasil bagaimana? Turun derajatnya. Jadi apa? Binatang. Ulaika kal an'am balum adal. Bahkan lebih rendah daripada binatang. Jadi hati-hati, jaga fitrah kita. Buktinya apa? Senang dengan kebenaran, senang dengan agama. Yang kedua, fungsi agama bagi manusia itu apa? Makanan jiwa. Manusia ini terdiri dari dua unsur. Unsur yang kelihatan ini apa ini? Jasmani. Jasmani dari apa? Dari tanah. Wa bada'a khalqal insani min tin. Kejadian manusia dari tanah, kebutuhannya dari tanah, kalau meninggal kembali ke tanah, habis persoalan. Beda dengan yang di dalam. Tsumma sawwahu wa nafaqa fihi miruhi. Disempurnakan kejadian manusia dengan meniupkan roh. Roh dari mana? Mulia dia. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Apabila bertanya seseorang kepada engkau, hai Muhammad, tentang roh, katakan masalah roh adalah masalah Allah. Berarti roh dari Allah, makanannya dari Allah, kembalinya kepada Allah. Maka Allah turunkanlah agama untuk makanan jiwa, makanan roh manusia.
Makanya dengan ibadah itu sehat jiwanya. Kalau sudah sehat jiwanya, sifatnya baik, pemikirannya baik, amalnya baik, etos kerjanya baik, akhlaknya mulia. Dengan catatan dikasih makan. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'u lima fis sudur. Allah turunkan mau'izah, pengajaran agama min rabbikum, dari Tuhan kamu itu apa? Shifaa'u lima fis sudur. Jadi agama untuk makanan jiwa. Kalau tidak sakit ya. Kalau sudah sakit, sifatnya jelek, pikirannya jelek, etos kerjanya rendah, akhlaknya jelek. Yang ketiga, agama itu sumber penentram batin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya selalu tenang, hatinya selalu tentram karena mengingat Allah. Ketahuilah bahwasanya ingat kepada Allah, hati akan tentram. Maka zikir kita, ya kan, yang di hati. Maka zikir dengan mulut kita, wazkurisma rabbika bukrata wa asila. Zikir dengan perbuatan kita, semua yang kita lakukan dalam rangka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita tenang, pikiran kita jernih dengan kebenaran, sehingga perbuatan kita berdasarkan jiwa dan pemikiran kita tadi. Sehingga bagaimana? Dinamis dalam kehidupan, tentram dia. Kemana saja dibawa, berdagang, bekerja, dengan hobi. Jadi makanya zikir itu jangan pernah kita putus dan kita tinggalkan. Berarti agama adalah sumber penentram batin. Sebaliknya apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa yang jauh dari mengingatku, dari agamaku, akan kami berikan kepada dia kehidupan yang sempit. Boleh jadi sempit itu karena banyak persoalan, boleh jadi sempit itu karena kondisi hati dan pikiran kita yang jauh dari agama, yang jauh dari zikrullah. Jadi berarti kalau kita ingin tentram, maka memang kita harus berkecimpung di dalam agama. Dan yang keempat, agama merupakan sumber kebahagiaan. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat tuba lahum wa husnul ma'ab. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang-orang yang suka beramal saleh, laki-laki ataupun perempuan, karena didorong oleh rasa imannya, Allah berjanji di dunia memberikan kehidupan yang baik, yang penuh dengan keberkahan, dan menjanjikan ganjaran yang lebih baik nanti di akhirat. Iman amal saleh berarti jiwa agama dan pengamalan agama dalam kehidupan akan mengantarkan seseorang menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Berarti agama adalah sumber kebahagiaan. Berarti jauh dari agama tidak ada bahagia untuk dia. Maka bawalah agama kita di pekerjaan kita, di dagang kita, di hobi kita. Akhirnya bagaimana? Kita bahagia dalam perdagangan, kita berbahagia dalam organisasi, kita bahagia dalam pekerjaan kita. Yang terakhir, agama itu sumber aturan hidup. Manusia ini ciptaan Allah. Manusia ini produknya Allah. Allah yang paling tahu. Karena Allah yang paling tahu, Allah turunkan aturan untuk mengatur hidup kita. Maka kita harus cocokkan. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbil li hukmi rabbika wa la tuti' minhum atiman aw kafura.
Sungguh telah kami turunkan Al-Quran kepada engkau Muhammad dengan sebetul-betul turun. Turunnya beransur-ansur sesuai dengan kebutuhan umat dan cocok sepanjang zaman. Maka sabarlah dengan aturan Tuhan engkau. Jangan ikut orang yang berdosa dan orang yang kafir. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk, bimbingan bagi orang yang bertakwa. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kita ingin selamat dalam kehidupan itu, maka berangkatlah dengan aturan Al-Quran. Hidup di bawah naungan Al-Quran. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, hidup di bawah naungan Al-Quran. Jadi jelas agama merupakan sumber aturan itu. Jadi agama adalah fitrah manusia, agama makanan rohani manusia, agama sumber penenteram batin bagi manusia, agama merupakan sumber kebahagiaan bagi manusia, agama merupakan sumber aturan bagi manusia. Andaikan seseorang tahu, maka tidak ada cerita untuk berlalai-lalai, berminim-minim di dalam beragama. Harus serius ingin bahagia dunia dan akhirat. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.